kembali dengan saya Elizabeth. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara mengatur keuangan di tengah pandemi corona. Oke, simak sampai habis ya, karena di tips yang terakhir saya akan memberikan tips yang kadang suka tidak kita pikirkan. Oke, stay tune terus ya. Pandemi corona di Indonesia sudah mulai terasa sejak Maret 2020. Efeknya sudah sangat terasa di sebagian besar masyarakat, mulai dari kehilangan income karena pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau ada juga yang kena potongan gaji atau bahkan sama sekali tidak digaji karena bekerja dari rumah atau work from home. Yang berbisnis atau usaha sendiri juga banyak yang ikut terdampak karena corona ini, mulai dari orderan yang sepi atau bahkan omset yang tidak masuk sama sekali. Yang bisa kita lakukan di saat ini adalah menata atau mengatur keuangan kita kembali agar kita bisa lebih survive atau lebih bertahan lebih lama di tengah situasi seperti ini. Nah, berikut saya akan memberikan 4 tips cara mengatur keuangan di tengah pandemi yang semoga bisa membantu ya. Yang pertama, prioritaskan untuk bayar hutang. Kita harus tahu berapa besar hutang yang kita punya, berapa besarannya setiap bulan yang harus kita cicil, dan berapa lama. Kenapa masalah hutang ini saya taruh di depan? Karena menurut saya, besaran hutang ini akan menentukan seperti apa gaya hidup yang akan kita jalani. Istilahnya, bergayalah sesuai dengan hutang dan income-mu. Hutang ini adalah hal yang harus utama kita prioritaskan untuk dibayar atau dibereskan. Karena bila sampai menunggak, maka bunganya akan terus bergulung atau istilahnya bunga terus berbunga lagi. Bahkan yang paling buruk, kita akan diteror oleh debt collector dari pihak bank atau leasing. Bahkan bila hutang tersebut berupa aset, kendaraan atau rumah, maka rumah atau kendaraan kita tersebut bisa disita bila tertunggak sekian lama. Celakanya bila rumah tersebut adalah satu-satunya rumah yang sedang kita tempati, maka kebayang betapa repotnya kita. Bila penghasilan kita masih sanggup untuk membayar cicilan, prioritaskan untuk membayar hutang. Tepat pada jatuh tempo, jangan sampai tertunggak. Namun bila dalam kondisi sekarang penghasilan kita sedang tidak stabil, maka kita bisa melihat apakah kita punya dana darurat untuk menutupi hutang-hutang kita. Bila ada, cukup untuk berapa bulan cicilan. Apakah kita punya aset atau benda berharga yang bisa kita cairkan atau kita jual, seperti deposito, emas batangan atau logam mulia, perhiasan, emas atau mutiara yang bernilai jual tinggi. Bisa juga menjual barang-barang yang masih layak dipakai atau kendaraan yang kurang terpakai untuk menambah uang atau dana segar. Bisa juga menjual tanah atau rumah yang tidak kita gunakan. Namun kita harus tahu bahwa menjual tanah atau bangunan yang merupakan aset tidak bergerak ini memang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan pembeli dengan harga yang pas. Karena kalau kita terburu-buru untuk menjualnya, kita akan mendapatkan harga yang miring atau harga yang jauh lebih murah dari pasarannya. Hindarkan untuk gali lubang tutup lubang, yang artinya berhutang untuk menutupi hutang, karena itu sama saja dengan menjerat leher sendiri. Juga jangan menambah hutang atau cicilan terhadap barang apapun, termasuk batasi penggunaan kartu kredit. Sebaiknya kita berbelanja menggunakan cash atau saldo yang kita ada aja. Bila cash atau saldo kita terbatas, maka belanja yang bisa ditunda, kita tunda saja. Bila sampai untuk membayar hutang ini sangat berat karena terbatasnya income, maka coba kita bernegosiasi dengan pihak bank atau leasing untuk jalan keluarnya. Kita minta keringanan atau penundaan cicilan. Dalam bahasa perbankannya disebut relaksasi. Yang penting di sini kita tunjukkan niat baik kita bahwa kita tidak lari dari tanggung jawab. Tips yang kedua, susun anggaran keuangan dengan rinci dan perketat keuangan. Hitung dengan teliti berapa penghasilan kita, berapa pendapatan dan pengeluaran kita, ditulis dengan rinci, bisa di buku atau di kertas selama
itu kita buat dalam beberapa bulan ke depan. Kalau saya biasanya buat catatan bulanan ini biasanya untuk 1 tahunan. Guna pencatatan tersebut agar kita tahu proyeksi atau gambaran keuangan kita, sehingga kita dapat menjadi realistis atau lebih sesuai dengan keadaan kita. Kita menjadi tahu dan sadar akan penghasilan kita dan menyesuaikannya dengan pengeluaran yang kita lakukan. Tujuan pencatatan juga agar pendapatan dan pengeluaran yang terjadi tidak jauh dari apa yang sudah kita tulis atau rencanakan di catatan kita. Terutama di sisi pengeluaran, kita harus tulis dengan rinci, dengan teliti, agar tidak ada yang terlewatkan dalam 1 bulan tersebut. Pengeluaran kita buat dalam 3 pos, yaitu 1. Pengeluaran wajib atau utama, dana darurat, dan ketiga adalah pengeluaran sekunder. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pengeluaran wajib adalah pengeluaran yang mau tidak mau harus kita lakukan dengan rutin setiap bulannya, yaitu biaya makan, belanja kebutuhan sehari-hari, termasuk beras, lauk pauk, gula, minyak, kebutuhan mandi dan cuci-cuci, biaya listrik, biaya air, uang sekolah anak, proteksi atau asuransi, untuk pos keagamaan sesuai dengan yang diwajibkan oleh agamanya masing-masing, biaya pulsa atau wifi, ada juga untuk biaya mbak atau asisten rumah tangga, biaya lingkungan seperti sampah atau satpam, cicilan termasuk rumah dan kendaraan. Ada juga yang memasukkan PBB atau pajak kendaraan yang walaupun jatuh temponya setahun sekali, tapi biar tidak memberatkan maka dibuat angsurannya secara rutin setiap bulan, karena ini merupakan pengeluaran wajib yang kalau ditunda akan kena denda. Adapun pos pengeluaran berikutnya adalah dana darurat yang disimpan dalam bentuk uang, cash atau setara kas yang mudah dicairkan sewaktu-waktu. Contohnya adalah uang cash itu sendiri, tabungan di bank, mata uang asing, deposito yang bisa dicairkan sewaktu-waktu, emas batangan atau logam mulia. Memang tidak gampang untuk membentuk dana darurat karena orang sudah terbiasa untuk habis terima gaji atau income, maka habis pula uang atau saldonya di bank setiap akhir bulan. Dana darurat ini memang memerlukan kedisiplinan untuk membentuknya. Caranya adalah dengan memaksa memangkas pengeluaran. Dana darurat sebenarnya sangat penting, ibaratnya adalah sepoci penyelamat kita di saat genting, seperti ketika tiba-tiba ada keluarga yang tertimpa musibah, memerlukan uang yang besar, kena PHK, atau tiba-tiba rumah kita harus renovasi, dan keadaan darurat lainnya. Bila pun hal tersebut terjadi, bila kita mempunyai dana darurat, maka kita tidak perlu panik untuk menjual harta atau berhutang. Berapa sih dana darurat yang idealnya harus kita siapkan? Dana darurat yang ideal adalah 3-6 kali dari pengeluaran bulanan kita. Contoh misalkan pengeluaran kita dalam 1 bulan adalah 10 juta, maka dana darurat yang harus kita siapkan adalah 30-60 juta. Karena dana darurat ini besar nilainya, maka kita membentuknya dengan cara mencicil. Dari penghasilan kita sisihkan 10-20% setiap bulannya. Pengeluaran sekunder adalah pengeluaran yang baru dapat kita lakukan setelah semua pos pengeluaran wajib atau utama dan dana darurat sudah terlaksana. Karena pengeluaran sekunder ini lebih bersifat keinginan bukan kebutuhan, yang tidak mengganggu siklus kehidupan kita, dan karenanya juga kita tidak dikenakan sanksi atau denda. Contohnya jajan alias cemilan, makan di restoran, fashion, perawatan tubuh, jalan-jalan atau hiburan, gadget atau handphone, dan penyaluran hobi. Bagaimana bila penghasilan kita menjadi berkurang? Tentu saja kita harus menyesuaikannya dengan pengeluaran, yang berarti menyesuaikan gaya hidup. Berhemat dan hiduplah secukupnya. Evaluasi lagi dari sisi pengeluaran, teliti lagi pengeluaran-pengeluaran yang sudah kita lakukan, terutama dari sisi pos pengeluaran sekunder. Apakah ada yang bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan sama sekali? Kalau itu pun masih belum mencukupi,
maka kita teliti lagi di kebutuhan utama, apakah ada bagian dari kebutuhan utama yang bisa dikurangi. Misalnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, dalam 1 bulan biasanya kita habis 6 juta, nah itu dikurangi menjadi 4 juta saja. Hindari belanja berlebihan, biasakan sebelum kita ke pasar atau ke toko atau ke swalayan, kita sudah buat catatan apa-apa saja yang mau kita beli, sehingga kita tidak lapar mata atau berbelanja di luar dari kebutuhan kita. Masak juga secukupnya, jangan berlebihan. Jangan masak terlalu banyak sehingga menjadi terbuang dan akhirnya mubazir. Pulsa paket data yang biasanya dipakai untuk masing-masing handphone, bagaimana bila diganti dengan paket wifi bulanan yang untuk serumah? Karena memang saat ini juga kegiatan kita atau aktivitas kita banyak di rumah. Biasa pakai ART atau mbak di rumah, 1 orang atau lebih, apa bisa dikurangi atau ditiadakan sama sekali? Pekerjaan di rumah dikerjakan sendiri bersama anggota keluarga yang lain. Uang sekolah anak bila dirasa terlalu berat saat ini, kita tidak perlu gengsi untuk mencari sekolah lain dengan uang sekolah yang lebih murah. Yang penting anak tetap bersekolah. Bagaimana bila income atau penghasilan sama sekali tidak ada? Nah, ini adalah hal yang paling sulit karena selain kita kudu harus mengetatkan pengeluaran, kita juga harus melihat dana darurat yang kita punya cukup bertahan berapa lama. Dan tentunya kita harus masuk ke tips yang ketiga, yaitu proaktif dan kreatif menciptakan peluang usaha atau income. Cari dan ciptakan sumber penghasilan. Bisa dimulai dari apa yang kita punyai saat ini, tidak perlu dengan modal yang besar terlebih dahulu. Bisa menjadikan aset atau harta kita menjadi produktif, artinya menghasilkan income untuk kita. Seperti kita punya rumah, kita sewakan, punya kamar kosong di rumah, kita bisa koskan, punya kendaraan, kita bisa jadikan atau kita sewakan menjadi ojek online. Punya lahan atau lapak yang nganggur di depan atau di samping rumah, kita bisa sewakan atau jadikan tempat usaha. Punya mesin cuci di rumah, kita bisa terima laundry kecil-kecilan. Bila kita punya keterampilan seperti memasak, menjahit, meracik minuman, membuat kue atau snack yang lainnya, kita bisa kembangkan untuk kita jual. Sekarang banyak wadah untuk berjualan, seperti misalkan jualan online lewat media sosial atau lewat WhatsApp. Bagaimana bila kita tidak punya skill? Tenang, kita bisa jadi reseller atau penjual, menjual produk jasa ataupun produk barang apapun yang dari hasil yang bisa kita jual, kita mendapat komisi atau sebagian keuntungan. Yang penting kita ada niat dan ketekunan, pasti bisa. Dan tips yang terakhir yaitu tips yang keempat, batasi jumlah anak dengan ber-KB atau berkeluarga berencana. Banyak anak banyak rezeki, mungkin istilah yang dulu sering kita dengar. Namun, apakah masih berlaku untuk zaman sekarang? Dalam kondisi seperti ini di mana penghasilan atau income kita menjadi terbatas atau bahkan sama sekali tidak ada karena adanya PHK atau usaha kita tidak berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Coba pikirkan lagi dengan lebih matang dan dewasa. Di saat pengeluaran sudah kita irit sedemikian rupa, apakah masih pantas dan layak bila kita menambah jumlah anak? Apakah nanti bila ada anak yang kita lahirkan, kondisi menjadi lebih berat? Bila jawabannya iya, lebih baik kita tunda kesempatan atau keinginan punya anak dengan ber-KB. So, demikian info sharing dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share ke media sosial kalian, ke teman-teman, ke saudara, agar mereka juga dapat info ini. Kalian juga bisa komen di bawah request apa yang akan di-sharingkan di video berikutnya. Oke, saya tunggu ya. Bye and see you on next video.